Ad-dalilul asyir madhabus sahabi. Dalil yang ke-10 madhabus sahabi. Ba'da wafatir Rasul, setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasadda tampil liifta'il muslimin, untuk memberi fatwa kepada kaum muslimin, wa tasyri'i, dan membentuk hukum lahum kepada muslimin. Tampil siapa jama'atun, sekelompok minas sahabat, dari sahabat, ulihu, yang dikenal siapa sahabat itu, bil fikih, dengan fikihnya, wal ilmi, dan ilmunya, wa tuli mulazamatir Rasul, dan lamanya bergaul dengan Rasul, wa fahmil Quran, dan dikenal pemahamannya terhadap Al-Quran, wa ahkami, dan hukum-hukum Quran. Wa qad sadarat, dan sungguh terlahir anhum, dari sahabat itu, iddatul fatawan, beberapa fatwa fi waqa'i'a muhtalifatin, di dalam kasus-kasus yang bermacam-macam. Wa unia ba'dul ruwat, dan memperhatikan, peduli, wa unia, peduli atau memperhatikan, ba'dul ruwat, sebagian rawi-rawi, minat tabi'in, dari tabi'in, wa tabi'in tabi'in, dan tabi'in tabi'in, memperhatikan biriwayatiha, dengan meriwayatkan iddatul fatawin itu, wa tadwiniha, dan mengkodifikasikan iddatul fatawin, hatta anna minhum, sampai sesungguhnya minhum, dari mereka, man, adapun orang, karena yang ada sebab man itu, yudawwinuha, membukukan siapa man ini kepada iddatul fatawan min sahabat itu, ma'a sunanir Rasul, bersama sunnah-sunnah Nabi. Fahal hadhil fatawa, apakah fatwa sahabat itu minal masadir tasri'iyati, sama dengan termasuk sumber-sumber syariat, al-mulhaqati, yang disamakan, bin nususi, dengan nas-nas, bihaitsu innal mujtahid, di mana sesungguhnya mujtahid, wajib alaih, kepada mujtahid, ayarji'ah, merujuk siapa mujtahid, ilaiha, kepada fatwa, qabla ayyalja'a, sebelum berlindung siapa mujtahid, ilal qiyas, kepada qiyas, sebelum mengambil qiyas maksudnya. Auhiya, atau apakah fatwa itu mujarradu ara'in asifradiyatin, semata-mata pendapat-pendapat individu, ijtihadiyatin, yang bersifat ijtihadi, laisat, yang tidak ada apa ara' ifradiyah itu, hujjatan, adalah sebagai hujjah alal muslimin, atas kaum muslimin. Atau sahabat itu bisa diikuti apa tidak gitu. Wa khulasatul qaul, adapun kesimpulannya pembahasan ini, fi hadzal maudhu', dalam konteks ini, adapun kesimpulan apa ya? Kesimpulan perbincangan ya. Adapun kesimpulan perbincangan atau inti perbincangan fi hadzal maudhu', di dalam konteks ini, di dalam konteks atau kajian ini, ada bahwa sesungguhnya lahir apa tidak ada perbedaan fi anna qala sahabi, bahwa sesungguhnya perkataan sahabi, fima, di dalam sesuatu, la yudraku, yang tidak bisa dinalar, apa yang tidak bisa dijangkau, apa ma itu berdoa dengan pikiran, wal akil, dan akal, yakunu, maka ada apa qaul sahabi itu, hujjatan, adalah sebagai hujjah alal muslimin. Lalu karena sesungguhnya labudda, harus, ayakuna, ada lalu karena sesungguhnya qaul sahabi itu, ya, dan nahu labudda ayakuna, ada apa qaul sahabi, qaulahu, ialah mengatakan siapa sahabihu kepada ma, an sama'in, dari mendengar, minar Rasul, dari Rasul, kaqauli Aisyah radhiyallahu anha, seperti perkataan Aisyah radhiyallahu anha, la yamkusu, tidak tinggal, alhamlu, apa kandungan, fi batni ummihi, di perut ibunya, aksara, hari lebih, min sanatain, dari 2 tahun, qadra ma yatahawwalu dillul mirzal, seukuran sesuatu, seukuran waktu, yatahawwalu, yang berubah, dillul mirzal, apa bayangan mirzal, alat untuk menenun. Itu sulit untuk dinalar, itu apa maksudnya itu. Itu kalau memang betul-betul sahih, ya sudah diterima saja gitu. Pamislu hadza, maka adapun semisal ini, la tidak ada apa hadza, majalan, adalah ruang, lil ijtihad, untuk ijtihad, war ra'yi, dan ra'yi, karena di luar nalar. Fa idza sah, maka bila mana sahih apa hadis itu, pemasdaru, maka adapun sumbernya adalah as-sama'u, mendengar, minar Rasul, dari Rasul, bahwa adapun qaulus sahabi itu minas sunnah, termasuk sunnah. Wa in kana fi dhahiril amri, walaupun ada
fi dohiril amri di dalam dohirnya, fi dohiril amri di dalam di dalam dohirnya, di permukaannya, min qaulis sahabi, dari perkataan sahabi. Wala khilaf, dan tidak ada perbedaan aidan pula di anna qaula sahabi, di dalam semua perkataan sahabi, alladzi yang lam yu'raf, tidak diketahui, lahu bagi sahabi, mukhalifun tadulu, lahu bagi qaul sahabi, mukhalifun apa pendapat yang bertentangan, tadulu begitu kan. Lam yu'raf, dan tidak diketahui, lahu bagi qaul sahabi, itu mukhalifun siapa orang yang berbeda minas sahabat, dari sahabat, yakunu maka ada apa qaul sahabi itu hujjatan, adalah sebagai hujjah al muslimin atas kaum muslimin. Li'anat tifaqahum, karena sebenarnya kesepakatan kaum muslimin itu ala hukmi waqi'atin, atas hukum fi waqi'atin, di dalam satu kasus, ma'akur bi ahdim, padahal di samping dekatnya masa mereka Rasul dengan Rasul, wa ilmihim, dan di samping mengetahuinya mereka sahabat bi asrari tasrih, dengan rahasia-rahasia tasrih, wa ikhtilafihim, dan perbedaan mereka sahabat fi waqa'i'a kasiratin, di dalam kasus-kasus yang banyak, goiriha, selain waqi'ah itu, ya kan. Dalil itu sebagai dalil ala annastinadahu, bahwa sesungguhnya bersadarnya mereka ialah ila dalilin qati'in, kepada dalil yang qati'. Wa hadza, adapun ini lammat tafaku, ketika sepakat siapa mereka ala taurisil jaddah, atas mewariskan kepada nenek as-sudusa, kepada 1/6. Karena hukman, maka ada apa taurisul jaddah itu hukman wajiban ittiba'uhu, adalah hukum yang wajib diikuti. Walam yu'raf, dan tidak diketahui di dalam taurisul jaddad as-sudus ini khilafun, adapun perbedaan bainal muslimin, antara kaum muslimin. Wa innamal khilaf, hanya perselisihan fi qaulis sahabi, di dalam perkataan sahabi as-sadiri, wa innamal khilaf fi qaulis sahabi as-sadiri, yang timbul an ra'ihi, dari pikiran, wa ijtihadi, dan ijtihadnya. Jadi yang sepakat ini adalah dua ya. Kalau itu betul dari Rasul, tak bisa dinalar, ya dikatakan dari Rasul, kita terima itu. Atau ijma sahabat, kita terima itu. Karena kalau ijma pasti berangkat dari istinad kepada Rasul. Nah, yang sekarang kita perselisihkan itu, kalau pendapat sahabat itu muncul dari pendapat dan otak dan akalnya sendiri, gitu. Walang tertafik, dan tidak sepakat alaihi, atas qauli sahabi itu kalimatus sahabah, apa kesepakatan sahabat dan sepakat itu. Bahwa lalu berkata Abu Hanifah, bahwa dan orang-orang wafaku yang sejalan siapa manhaj kepada Abu Hanifah, idalam ajid, bila mana tidak menemukan siapa aku fi kitabillah, di dalam kitab Allah Ta'ala, wala sunnati rasulihi, dan sunnah rasulnya, akhadtu bi qauli ashabihi, maka aku mengambil dengan pendapat sahabat-sahabatnya Rasul. Man sita, kepada orang sita yang mau siapa aku, wa adaku, dan meninggalkan siapa aku kaulaman sita, kepada pendapatnya sahabat sita yang mau, situ yang mau siapa aku, ya man situ wa adaku kaulaman situ, ya pokoknya aku ambil siapa yang aku kehendaki dari sahabat itu. Summa la ahruju, kemudian tidak keluar siapa aku an-qauli, dari perkataan sahabat itu, ila ghairihi, kepada lainnya. Fal Imam Abu Hanifah, maka ada Imam Abu Hanifah la yara, tidak berpendapat siapa Abu Hanifah ra'ya wahidin mu'ayyadin, kepada pendapat seorang tertentu, minhum, dari sahabat, hujjatan, sebagai hujjah, karena dia boleh milih gitu. Falahu, maka boleh bagi Abu Hanifah ayat sudah mengambil siapa dia bi ra'yi man syaa, dengan pendapatnya orang yang mau siapa Abu Hanifah minhum, dari man ini. Walakin akan tetapi la yazubu, tidak boleh mukhalafatu alaihim jami'an, mengingkari pendapat-pendapat mereka semuanya. Jadi ngambil hal satu boleh, tapi kalau mengingkari semuanya itu tidak boleh. Bahwa maka adapun Abu Hanifah la yusawwibu, tidak membolehkan siapa Abu Hanifah al-qiyas, kepada qiyas fil waqi', di dalam kasus madama li sahabati fi fatwan, selama ada
selama ada lis sahabati bagi sahabat fi di dalam waqi'ah itu fatwa nafa fatwa. Berarti mazhab sahabat ini ada di urutan keberapa ya? Sebelum qiyas ya, sebelum qiyas. Bal ya'khudhu bahkan mengambil siapa Abu Hanifah dia di dalam waqi'ah itu bi ayyi qaulin dengan pendapat manapun min aqwalihim dari perkataan sahabat. Wala alla min wijhatihi barangkali dari argumen Abu Hanifah anna tilafas sahabat maksudnya perselisihan sahabat di hukmil waqi'ah di dalam satu kasus berbeda ila qaulaini kepada dua qaul itu ijma'un berarti ijma' minhum dari sahabat ala annahu la salisa bahwa sesungguhnya la salisa tidak ada yang ketiga. Ini dan argumennya ya. Kalau ada sahabat berpendapat beda dua pendapat, itu seakan-akan sahabat sepakat bahwa tidak ada pendapat yang ketiga. Gitu. Wastilahu adapun bedanya sahabat ialah salah satu aqwal kepada tiga pendapat, itu ijma'un seakan-akan ijma' minhum dari sahabat ala anna sesungguhnya la rabi'ah tidak ada pendapat yang keempat. Maka fal buruju an qaulihim maka keluar dari pendapat mereka sahabat jami'an semuanya itu burujun an ijma'im berarti keluar dari ijma' mereka. Karena kalau mereka berpendapat tiga ya kan kita tidak mengikuti pendapat mereka berarti kita berpendapat yang keempat. Padahal mereka sahabat berijma kalau mereka hanya pendapat mereka hanya tiga berarti ada ijma tidak yang keempat gitu. Wa dhahiru kalamil Imam Syafi'i. Adapun dhahirnya kalamnya Imam Syafi'i, sesungguhnya la yara, tidak berpendapat siapa Syafi'i ra'ya wahidin kepada pendapat seorang muayyan tertentu minhum dari sahabat hujjatan sebagai hujjah. Wa yusawwiqu dan membolehkan siapa Imam Syafi'i mukhalafata ara'ihim kepada mengingkari atau berbeda dengan pendapat-pendapat mereka sahabat jami'an semuanya. Tidak apa-apa katanya berbeda dengan pendapat sahabat. Wal ijtihad adapun ijtihad fi istinbat wal ijtihada diadakan kepada mukhalafatan. Boleh tidak mengikuti pendapat-pendapat sahabat semuanya. Wal ijtihad dan ijtihad fi istinbati ra'yin akhar dalam menggali pendapat yang lain. Lianna karena sesungguhnya fatwa sahabat itu, fatwa sahabat ya, majmu'atu ara'il ijtihadiyatin fardiyatin li ghairi maksumin. Adalah kumpulan dari pendapat-pendapat ijtihadiyatin yang bersifat ijtihadi, fardiyatin yang bersifat individu, li ghairi maksumin, bagi orang yang tidak maksum. Yang maksum kan hanya Nabi. Sahabat tidak maksum, karena itu boleh salah, boleh benar. Maka masih dan sebagaimana boleh li sahabi bagi seorang sahabat ayu khalifu berbeda siapa sahabi ini as-sahabi kepada sahabi ya justru maka boleh liman ba'dahuma bagi orang setelahnya sahabi dan sahabi tadi itu minal mujtahidin dari mujtahidin ayu khalifahuma berbeda siapa man itu huma kepada as-sahabi dan sahabi. Walihada qala Syafi'i lain tidak boleh al-hukmu apa memutuskan abil ifta atau berfatwa illa min jihati khabarin lazimin kecuali dari segi khabar yang telah lazim, khabar yang sudah diyakini. Wa dzalika adapun khabarun lazimun itu alkitab abis sunnah au ma qalahu ahlul ilmi atau sesuatu boleh mengatakan kepada ahlul ilmi siapa ahlul ilmi layak salipun yang tak berbeda siapa ahlul ilmi di dalam berarti ijma au qiyasun atau mengkiaskan ala ba'di hada atau sebagian itu. Ini berarti dalilnya Imam Syafi'i hanya 4 ya, Quran, sunnah, ijma dan qiyas. Mazhab sahabi tidak secara khusus dia menjadikan sebagai dalil. Nah, apa ya?